13. Oke, Bapak. Kita doain Bibin yang lagi sakit, semoga Allah kasih kesembuhan ya. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, supaya selama pembelajaran diberikan kelancaran dan kemudahan. Di sini siapa KM-nya? Keiza. Boleh Keiza dipimpin doanya? Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Nah, sebelum belajar dimulai, Ibu mengajak kalian ice breaking. Setuju? Oke, boleh kalian berdiri? Ini supaya lebih semangat, supaya lebih fokus aja ya. Tahu ice breaking ini gak? Kalau kau senang hati tepuk tangan. Nah, tahu kan? Oke, sama bareng-bareng. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Belajar tentang Bani Utsmanya. Bani Utsmanya. Berarti minggu kemarin kita belajar tentang tokoh-tokoh Islam. Nah, ada yang udah tahu belum sekarang kita mau belajar apa? Tahu. Gak apa-apa, Nah. Iman kepada qadar dan berbuang ketenangan hati. Ya, betul. Beriman kepada qadar berbuang ketenangan hati. Kira-kira udah pernah mendengar belum kata istilah apa itu qadar? Apa itu qadar? Nah, Pernah? Siapa yang tahu pengertian tentang qadar? ya. Kamu boleh? Qadar itu ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Kalau qadar itu ketetapan Allah yang bisa diubah. Oke, ada yang lain? Boleh? Agus? Boleh? Sama Harus punya versi sendiri. Kalau qadar itu apa? takdir yang tidak bisa diubah, Ya, kalau qadar sebaliknya bisa diubah gitu. Oke, ada yang lain? Oke. Jadi betul, qadar itu adalah takdir atau
ketetapan yang tidak bisa diubah. Jadi ketetapan tersebut sudah ditetapkan di zaman azali. Jadi zaman azali itu sebelum kita lahir ke dunia, kita tuh sebenarnya udah ada di mana? Di zaman azali. Kalau kalian bertanya, di zaman azali itu di mana? Itu wallahu a'lam bishawab. Karena di dalam Al-Quran sudah diceritakan bahwa kita sebelum lahir ke dunia, kita itu sudah berada di zaman azali. Yang di mana? Di zaman azali itu jodoh kita, rezeki kita, kematian kita, tentang kehidupan kita itu sudah ditetapkan di zaman azali di sana. Jadi nggak bisa diubah takdirnya. Nah, kebalikannya, qadar itu ketetapan yang bisa diubah. Contohnya seperti apa? Qadar itu contohnya seperti kita itu diberi rezeki harusnya 100.000 karena kita bekerja keras, berikhtiar. Jadi sama Allah diberikan berkali-kali lipat menjadi 1.000.000 atau lebih. Ya, betul. Tadi di zaman azal itu rezeki kita sudah ditetapkan. Tapi balik lagi ke qadar, ya. Karena kita harus mengimani adanya qadar, ya. Tadi katanya di zaman azal itu kita sudah ditetapkan rezeki kita. Tetapi balik lagi ke qadar. Percuma kalau rezekinya sudah ditetapkan, kalau kita di dunia tidak berikhtiar tanpa usaha, itu Allah tidak akan memberikan yang lebih baik, memberikan yang lebih gitu. Istilahnya kan kalau manusia itu kan pengen banyak uang, betul? Pengen banyak rezeki, ya, pengen banyak rahmat, pengen banyak anugerah, apa namanya? Itu emang sudah ditetapkan sama Allah di zaman azali. Tapi balik lagi ke qadar, ya. Itu gimana tergantung kitanya. Misalkan kita punya cita-cita di zaman azali, Alvin itu sudah ditetapkan menjadi polisi, ya. Balik lagi ke qadar. Karena Alvin tukang sare, karena Alvin tukang tidur, itu nggak bakalan jadi polisi. Gitu, paham nggak? Nah, jadi apa tadi teh? Qadar teh ketetapan. Tidak bisa diubah. Ya betul. Kalau qadar Bisa diubah. Oke, tadi kan Alvin sudah memberikan contoh tentang qadar, ya, tentang ketetapan yang bisa diubah, yaitu dengan cara berusaha atau berikhtiar. Ya. Nah, sekarang siapa yang bisa mencontohkan tentang qadar? Boleh kali? Kalau itu contohnya kita lari ke dunia gitu. Tidak bisa nggak mungkin nggak bisa mengental. Ya, itu contohnya seperti apa? Ya, jawabnya yang telah tadi Ibu jelaskan gitu. Tadi kita sebelum ke dunia itu. Oke anak-anak, kan tadi Alvin sudah menjelaskan contoh dari qadar itu apa, ya, yang dimana ketetapannya itu tidak bisa diubah kecuali dengan usaha atau ikhtiar. Coba Ibu mau nanya ke kalian, siapa yang bisa mencontohkan tentang qadar? Boleh? Seperti yang Ibu udah bilang tadi, Ya. qadar itu udah ditetapkan dari sebelum kita lahir Ya. di zaman azali. Ya, betul. Jadi tidak bisa diubah Hmm. meskipun gimana ya? Meskipun ada usaha, Ya. tapi tidak bisa diubah. Iya. Ya, itu contohnya seperti apa, Gary? Seperti kita lahir. Kita Dari lahir. seorang ibu. Iya, dari seorang ibu. Iya, betul. Kita tidak bisa memilih setelah kita lahir kita ingin jadi siapa. Nah, oke anak-anak, tadi kan Alvin telah memberikan contoh tentang qadar yang di mana ketetapannya itu bisa diubah dengan usaha atau Ya. Tadi kan Alvin telah memberikan contoh tentang qadar yang di mana ketetapan itu bisa dirubah kalau kita itu yakin usaha atau Ya. Iya. Coba kalian ada yang bisa mencontohkan nggak tentang qadar yang di mana ketetapan itu nggak bisa sama sekali diubah? Ya, Bu. Oke, Gali. Seperti yang Ibu tadi sudah bilang, qadar itu udah diatur dari sebelum kita lahir. Contohnya jodoh, rezeki, dan itu semua sudah diatur. Jadi contohnya di dunia ya meninggal tidak bisa diprediksikan.
tidaknya itu nggak bisa dikira-kira ya. Iya. Ya, tapi kita bisa kembali lagi kepada kita kan ini sebagai manusia diberi Allah itu tubuh yang sehat. Ini adalah titipan Allah. Kalau kita tidak menjaganya dengan sehat, wallahu alam, ada kesehatan yang bisa menjadi asbab kematian. Walaupun ya takdir, ya memang, tapi ikhtiar kita jelek pasti hasilnya juga bakal jelek. Oke, baik, itu betul. Apa lagi? Ada lagi nggak? Gimana? Ketika saya ingin punya pasangan ini, Ya. walaupun saya sudah tidak pergi ke Korea, Oh ya, terus sebab bukan takdir yang bisa diubah, jadi tetap kita tak bisa gapai ini. jadi Raisa itu walaupun Raisa berharap punya jodoh orang Korea, karena di zaman azalinya ditetapkan menangkan orang Jerem Kali Jati Barat bisa. Buat ya. Ya tetap, udah tetap jodohnya orang Kali Jati Barat. Sebab walaupun Raisa sudah istilahnya udah nyusul ke Korea buat nyusulin si Jailin itu, karena jodohnya orang Kali Jati Barat, inisial apa? Ya udah, orang Kali Jati Barat jodohnya, jadi nggak bisa Rumah diubah. Oke, betul. Apa lagi? Oke, tapi sampai sini kalian paham ya? Apa itu kodo, apa itu kok? Udah, baik. Bilang. Oke anak-anak, supaya ibu tahu sejauh mana kemampuan ya. Oke anak-anak, biar ibu tahu sejauh mana pemahaman kalian, sekarang ibu mau membagi kelompok diskusi sebanyak 3 kelompok aja ya, jangan banyak-banyak. Nanti kalian di sana diskusi, terus lanjut presentasi. Nanti ibu kasih judulnya masing-masing ya. Habis itu, maksudnya habis presentasinya. Oke anak-anak, biar ibu tahu sejauh mana pemahaman kalian, ibu mau membagi kelompok diskusi sebanyak 3 kelompok aja ya, jangan banyak-banyak. Nanti ibu kasih materinya satu-satu. Nah terus cara berkelompoknya, sebelum presentasi kalian itu harus diskusi terlebih dahulu bersama kelompoknya. Oke. Habis itu kalian presentasi. Habis presentasi boleh dari kelompok lain kalau ada yang tanya atau mau mengoreksi, mau menyanggah, itu boleh banget ya. Dibagi kelompoknya mau sama siapa? Mau ibu aja? Ya. Oke. Nanti kalau pas dibagiin kelompok langsung nyatu sama kelompoknya ya. Ya. Sapa, Raisa, Nurjana, Putri sama Hanifah ya, berlima. Kelompok 2, Hasbi, ada? Ari, Keiza sama Gari. Oke, itu kelompok 2. Kelompok 3, Rehan, Agus, Dendi sama Alvin. Oke. Nah, buat kelompok pertama materinya tentang kodok. Kelompok 2 itu tentang kodar. Dan kelompok ketiga itu materinya tentang perbedaan antara kodo dan kodar. Oke. Ibu kasih waktu 15 menit ya, boleh untuk kalian diskusi. Boleh. Selanjutnya nanti kalian akan presentasi satu kelompok ke depan. Oke? Oke.
warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni tentang modal. Modal adalah ketetapan Allah yang sudah ada sejak zaman Adam. Contohnya, adanya hari akhir yang hanya diketahui oleh Allah, sekalipun makhluknya malaikat mereka tidak mengetahui dan tidak bisa diubah oleh kita. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak ada. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Bagus ya. Pun. Lalu sekarang selanjutnya kelompok 2. Membahas tentang apa ini kelompok 2? Kodar. Oke, terus. Siap ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang kodar. Oke, baik. Lanjut. Yang pertama ada pengertian kodar. Kodar adalah takdir Allah yang dapat diubah. Kita bisa ambil contohnya di kehidupan sehari-hari. Takdir dibagi menjadi 2, sebagaimana telah menjelaskan di kitab Kasih Pasti Saja atau sering disebut kitab Safinah. Di dalam bab rukun iman, yaitu wabil qadari dan bagusnya takdir. Bagi wabil qadari dan takdir Allah, wairihi bagusnya takdir, wasyarihi dan jeleknya takdir minallahi ta'ala dari Allah Ta'ala. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu kebodohan yang ada dalam manusia. Kebodohan bisa kita ubah dengan cara bekerja atau usaha kita ilmu dengan bersungguh-sungguh. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Dadah. Oke, berarti sudah paham semua? Paham. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Sekarang yang terakhir kelompok 3. Boleh? Depan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami berempat di sini Akan menjelaskan tentang perbedaan kodar dan kodar. Sebelum itu, saya akan memberikan terperinci lagi tentang kodar dan kodar. Oke, Yang baik. kodok akan dibawakan oleh Agus. Oke. dari hasil diskusi. Pengertian qada secara istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu sejak zaman azali. Sedangkan pengertian qadar dari segi bahasa adalah ukuran, kepastian, kekuasaan, peraturan, kemampuan, kehendak, perwujudan. Secara definisi, qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sesuai dengan ukuran dan bentuk yang telah ditetapkan. Perlu kalian ketahui bahwa qada dan qadar merupakan dua hal yang saling berhubungan antara satu dan lainnya. Qada merupakan sebuah rencana, sedangkan qadar merupakan kenyataan yang terjadi. Jadi singkatnya perbedaan kodok dan kodar itu, kodok itu jadi tidak bisa diubah seperti kematian. Misalnya kematian itu seperti kata dokter, ini matinya divonis 1 tahun. Tapi tidak bisa Tapi tidak bisa diprediksi oleh kita. Baik itu besok atau kapan. Ya, Terus? kalau kodar contohnya seperti kita harusnya dikasih surat
kita bisa dikasih dilipatkan lagi. Oke, bagus. Cukup? Oh, Oke, sampai dulu. ada yang mau nanya? Nggak ada. Oh, karena tidak ada, jadi kami itu kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih buat Prof. Jadi, paham ya anak-anak, intinya kodar itu ketetapan yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Kecuali kodar itu bisa diubah dengan apa tadi? Dengan Iya. Iya. Nah, di sini ibu akan sedikit memberikan kalian video tentang kodar dan kodar. Udah ya. Kodar dan kodar. Ada suara. Oke, baru nih ya. Dari masih, ya kan? Ayo. Emang nggak bersuara laptopnya kan? Ini nggak. Iya, bisa tingkat. Nah, sok berikan diri ya kak. Sok berikan diri. Aku akan sedikit memberikan video tentang kodar dan kodar. Ini judulnya tentang memahami takdir Allah.
yang tadi ekster ya yang itu. Nah, itu anak-anak video tentang pembelajaran sedikit tapi sangat bermakna ya. Coba kalian ada nggak yang bisa mengaplikasikan yang buku otak mesti aku. Nah, itu anak-anak sedikit video tentang kodan-kodan sedikit tapi bermakna ya. Masih ya udah nih. Ayo teman-teman. Sore yang ngomong. Nah, jadi itu tadi teman-teman sedikit video tentang apa tadi teh? Tentang memahami takdir. Jadi sedikit tapi bermakna juga ya. Coba siapa di sini yang bisa mendeskripsikan video yang tadi? Oke, boleh Arvin. Karena kenapa itu Bang Supri yang tadi nggak sukses-sukses Iya. karena dia Tidak berusaha. tidak berusaha, hanya percaya kepada takdir, tidak berusaha, tidak berikhtiar. Ya. Tanya tadi kalau miskin ya udah miskin aja gitu ya. Karena Bang siapa tadi satu tidak berusaha, Supri tidak berusaha, makanya hidupnya tuh hidup terus. Itu ya. Gas, katalah. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kode itu ketetapan yang tidak bisa diubah ketetapannya, dan kode itu bisa diubah dengan cara apa tadi kan? Dengan if, Iya. ya atau Asa. Oke, paham ya materi hari ini?